Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, pada kesempatan ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bersama kembali bermajlis, belajar bersama tentang syariat kita. Dan seperti biasa pembahasan kita terkait fikih ibadah, pembahasan yang sangat urgen kita pahami bersama sebagai seorang muslim, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan juga jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita hidup di dunia ini dengan satu tugas yang mulia, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu kita buktikan dalam keseharian kita, mengerjakan kewajiban-kewajiban kita dan menambahkannya dengan ibadah-ibadah yang sunnah untuk kebahagiaan kita yang sebenarnya di negeri akhirat, ya, sekalipun juga sebenarnya di dunia kebahagiaan itu kita bisa raih melalui ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Para pemirsa sekalian, materi kita pada pertemuan kali ini insya Allah tentang salah satu di antara syarat sahnya sholat, yaitu menutup aurat. Namun tentunya seperti judul yang kita lihat, bagaimanakah sebenarnya batasan aurat dalam sholat baik bagi laki-laki maupun kaum wanita, dan juga persoalan-persoalan yang lain yang terkait dengan menutup aurat dalam sholat. Mudah-mudahan kita bisa bahas bersama pada kesempatan ini. Pertama, hal mendasar yang harus kita pahami para pemirsa sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai sekalian manusia, wahai anak cucu Adam, kenakanlah, ya, pakaian kalian yang terindah, ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah zina, ya, az-zina. Zina itu dalam bahasa Arab sebenarnya perhiasan, ya. Tetapi di sini dimaknai oleh ulama kita adalah pakaian yang indah, ya, yang baik. Inda kulli masjid, ya, setiap kali kita akan datang ke masjid melaksanakan ibadah. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makan minumlah dan jangan berlebihan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ayat ini, para pemirsa sekalian, mengandung beberapa faidah yang bisa kita petik. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk berpakaian, ya. Secara asal berpakaian itu sebenarnya adalah persoalan yang mubah, ya. Karena kita tidak dilarang untuk menanggalkan pakaian, ya, di rumah, ya, ketika tidak ada yang melihat atau ketika kita membutuhkannya di kamar mandi, kita ingin mandi, silahkan kita membuka pakaian kita, ya, selama tidak menampakkan aurat, ya, kepada sesama manusia, maka itu dibolehkan, ya, pada kondisi tertentu, apalagi jika dibutuhkan. Namun perlu kita pahami bahwa menutup aurat itu dengan pakaian bukan sekedar suatu perintah dalam syariat, ya, tetapi dari situ seorang muslim bisa mendapatkan pahala yang lebih, ya. Ketika kita mengerjakan sholat misalnya, ya, kita memang dipersyaratkan, ya, untuk menutup aurat kita. Tetapi sekedar menutup aurat, ya, kita sudah memenuhi syarat itu, namun kita sebenarnya berpeluang mendapatkan pahala yang lebih dari itu ketika kita niatkan sengaja memilih pakaian-pakaian yang terbaik, ya, yang kita miliki untuk menunaikan ibadah sholat, ya. Jadi kita niatkan dulu secara asal bahwa kita berpakaian untuk menutup aurat, ya, karena itu yang hukum asal. Kemudian setelah itu kita niatkan bahwa dengan pakaian yang kita gunakan ini
ya, kita peruntukkan untuk menunaikan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kenakanlah pakaian yang terindah, yang terbaik yang kalian miliki ya, untuk setiap melaksanakan ibadah salat. Ya. Kemudian juga bahwa pada hakikatnya para pemirsa sekalian, cara berpakaian seseorang itu adalah cerminan daripada akhlaknya. Iya. Karena eh, akhlak itu kan ada akhlak kepada sesama, ada juga akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau akhlak kita kepada Allah itu yang paling utama kita jaga adalah hati kita. Ya, bagaimana kita sucikan hati kita dari kesyirikan, bagaimana kita selalu menjaga keikhlasan ya, dalam beribadah. Itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkannya dari sifat nifak, ya, munafik. Itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akhlak kepada Allah itu memiliki warna juga ya, yang harus nampak, terlihat ya. Maka di antara warna-warni daripada akhlak kita kepada Allah adalah cara berpakaian kita ya, yang sebenarnya adalah cermin daripada hati kita. Cara berpakaian itu cerminan daripada apa yang ada di dalam hati kita. Karena hati yang bersih itu dia akan selalu memperhatikannya, yang mana kira-kira perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang mana yang Allah Subhanahu wa taala tidak senangi. Maka cara berpakaian juga itu harus kita perhatikan ya. Yang mana cara berpakaian yang Allah suka dan yang mana yang tidak Allah suka. Nah, ternyata akhlak kita kepada Allah yang kita wujudkan dalam tata cara berpakaian kita, jamaah sekalian, adalah salah satu peluang untuk meraih pahala di sisinya. Ya, karena Allah sendiri yang menyuruh kita berpakaian. Ya, mungkin yang menjadi pertanyaan karena sebagian orang memiliki pandangan tersendiri tentang cara berpakaian yang menurut mereka itu sudah bagus, baik, tetapi belum tentu baik menurut syariat kita. Makanya kalau kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang terbaik, yang terindah di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengukurnya dengan maksud yang terbaik dan terindah itu menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut syariatnya. Ya, karena baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat yang kita bacakan tadi, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kenapa ayat ini berkenaan dengan pakaian seorang muslim ketika mengerjakan salat? Karena ayat ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu di zaman jahiliyah, di mana mereka tawaf di Ka'bah itu dalam keadaan tidak berpakaian. Ya, mereka telanjang, ya. Mereka tawaf dengan kondisi seperti itu. Maka ayat ini turun, ya, jamaah sekalian, memberikan kita pelajaran ya, bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pakaian untuk menutup aurat, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana agar dari cara berpakaian kita bisa meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabiyah ya, istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanallah, ini seringkali kita mendapatkan dalam persoalan salat itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya bukan sesuatu yang aneh ya kalau ternyata Aisyah radhiyallahu taala anha ini termasuk di antara 10 orang sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La yaqbalullahu salat haidin illa bi khimar." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat wanita yang haid, maksudnya sudah balik ya, ketika dia salat kecuali dengan khimar. Khimar itu penutup kepala. Yang mana penutup kepala itu juga menutupi menutupi leher ya, dan sebagian daripada
tubuh wanita, ya khimar yang dikenakan dari atas. Eh, Hadis ini menjelaskan bahwa salat seorang wanita yang tidak menutup kepalanya itu tidak sah. Karena Allah mengatakan, Nabi mengatakan, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah balik kecuali dengan menutup kepalanya. Ya. Dan ternyata kita dapati bahwa sudah menjadi kesepakatan para ulama kita bahwa barang siapa yang mampu untuk memakai pakaian untuk salat tetapi sengaja untuk tidak memakai pakaian, ya dia sengaja salat dalam keadaan tidak berpakaian, maka pertama salatnya tidak sah. Dan kalau misalnya ada niat-niat tertentu dalam bentuk penghinaan atau bermain-main dengan salatnya, dia bisa berdosa, ya bisa menjadi dosa yang besar ketika seseorang memahami tentang kewajiban menutup aurat dalam salat lalu sengaja dia mengerjakan salat dalam keadaan tidak berpakaian. Adapun hikmahnya, ya hikmahnya wallahu alam, karena seorang muslim ketika dia mengerjakan salat pada hakikatnya dia sedang berdiri bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling pantas untuknya dia berhias, ya memperbaiki penampilannya. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis yang lain yang juga memberikan kita petunjuk tentang kewajiban menutup aurat ketika mengerjakan salat. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang terdapat di dalam hatinya sebesar biji dzarrah, ya, dari penyakit takabur. Ya. Qala rajulun. Ya, seseorang berkata kepada Nabi, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Seakan-akan sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, bukankah orang-orang itu suka kalau pakaiannya baik, ya, alas kakinya juga baik, ya. Seakan-akan belum mengatakan apakah itu tidak termasuk kesombongan. Maka Nabi pun, ya, mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan menyukai keindahan, ya. Jadi berarti hadis kita ini semakin jelas menggambarkan kepada kita jamaah sekalian bahwa seorang muslim itu harus selalu berpenampilan yang baik, ya, yang indah, ya, selama tidak berlebihan, ya, sekaligus membantah sebagian orang yang memiliki pemikiran yang sebenarnya menyimpang, ya. Justru mereka itu seakan-akan nampak merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah dengan menggunakan pakaian yang menandakan begitu rendahnya dirinya. Ya sebenarnya kita memang dianjurkan untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling pantas untuk kita rendahkan di hadapan Allah itu adalah hati kita. Kita tundukkan. Ya, apalah gunanya penampilan kita nampakkan begitu rendah tetapi hati kita takabur. Makanya dalam hadis ini ada disebutkan tentang orang yang tidak akan masuk surga jika ada sifat takabur dalam hatinya, ya, ya karena inilah hati kita ini yang menggambarkan hakikat diri kita ini takabur atau tidak, ya. Namun seperti yang kita katakan tadi, bahwa cara berpakaian kita itu cerminan daripada hati kita, ya, hati yang bersih, hati yang baik itu akan selalu menampilkan, ya, dalam diri seseorang atau pada diri seseorang hal-hal yang indah, ya. Kemudian disebutkan dalam sebuah athar. Athar itu artinya perbuatan sahabat atau ucapan sahabat, ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ketika ditanya tentang orang yang sholat tetapi dia tidak menutup kepalanya, ya, beliau mengatakan, Allahu ahaqqu an yutajammala lahu minan nas. Allah Subhanahu wa taala itu lebih pantas untuknya seseorang berhias daripada untuk manusia, ya. Jadi kalau kita berhias kepada sesama manusia, maka Allah lah yang paling pantas, ya, untuk kita berhias, ya, ketika kita akan melaksanakan sholat
ya silahkan kenakan pakaian kita yang terbaik, karena dari situ kita mendapatkan ya pahala di sisinya insya Allah. Ya. Nabi kita juga mengatakan, idza shalla ahadukum falyalbas thawbayhi fa inna Allah ahaqqu an tuzayyina lahu. Ya. Jika kalian atau seseorang di antara kalian salat, maka hendaklah dia menggunakan thawbayhi, dua pakaiannya. Maksudnya di situ pakaian yang sempurna, ya. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah ahaqqu an tuzayyina lahu. Ya, paling berhak dengannya kita berhias, ya. Dan kalau kita berbicara tentang berhias untuk salat, maka yang paling pantas untuk kita jaga pakaian kita adalah ketika kita melaksanakan salat-salat tertentu, seperti salat Jumat, salat Id, ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Termasuk juga, dan ini kami pernah baca para pemirsa sekalian, bahwa orang-orang saleh terdahulu itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka di malam-malam ganjil sengaja bersihkan diri, mandi, dan mengkhususkan pakaian-pakaian yang indah, ya, untuk kemudian menjemput malam Lailatul Qadar, ya. Bagaimana mereka betul-betul, ya, memuliakan, ya, malam itu, ya, yang mana malam itu turun para malaikat, ya, turunkan Al-Quran, terutama karena pada malam hari itu ibadah yang paling utama untuk dilakukan menjemput malam Lailatul Qadar adalah mengerjakan salat, ya, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan sedikit, ya, tentang persoalan ini karena jamaah sekalian, ya, erat kaitannya dengan batasan aurat, ya. Karena kalau kita pahami bagaimana pentingnya kita untuk berhias untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah bisa mendapatkan gambaran bagaimana seharusnya batasan berpakaian itu. Abu Daud rahimahullah taala menyebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika akan mengerjakan salat, maka fama yujibuhu illa thiyab an-naqiyah wa rihah thayyibah. Hal yang paling beliau perhatikan adalah pakaian yang bersih dan harum-haruman, ya. Hadir di hadapan Allah dengan pakaian yang bersih dan bau yang harum, ya. Dan ini juga menggambarkan, ya, betapa kita harus menyadari bahwa dalam salat itu kita sedang bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dilarang datang ke masjid setelah memakan bawang mentah, karena itu akan mengeluarkan bau yang tidak sedap, ya. Kita tidak diperbolehkan hadir di masjid dengan pakaian yang bisa mengganggu orang lain, ya. Pakaian yang bau, ya, karena dalam hadis Nabi kita mengatakan bahwa para malaikat pun merasa terganggu dengan bau yang tidak sedap, yang manusia juga merasa terganggu dengannya, ya. Hadis yang lain mengatakan bahwa barang siapa yang mandi di hari Jumat kemudian mengenakan, ya, ahsana thiyabihi dan seterusnya, maka pahalanya begini dan begini, ya. Jadi hadis-hadis ini, jemaah sekalian, dan juga ayat yang kita sebutkan tadi adalah petunjuk dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, betapa pentingnya, ya, menutup aurat dan menjaga penampilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kita membahas tentang bagaimanakah batas aurat laki-laki dalam sholat, ya. Yang masyhur di kalangan jumhur ulama kita bahwa batasan aurat bagi laki-laki itu adalah antara pusar dan lutut, ya. Dan ini fuqaha yang 4, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka semua sepakat dengan ini, bahwa laki-laki itu auratnya batasannya adalah antara pusar dan lutut, ya. Jadi kalau kita misalnya dikondisikan di mana ada pakaian yang terbatas, la qadarullah, ya, semoga Allah tidak takdirkan, mungkin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pakaian yang ada hanya pakaian yang terbatas, maka yang harus kita tutupi itu adalah antara pusar dan lutut kita, terutama ketika kita akan mengerjakan sholat, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa seorang sahabat namanya Al-Miswar bin Makhramah, beliau mengatakan, aqbaltu bihajar
ahmiluhu thaqil. Ya, saya pernah memikul ya sebuah batu yang berat. Ya. Dan pada saat itu wa alayya izarun khafif, saya mengenakan sarung yang agak tipis. Ya. Lalu qala fanhalla izari wa ma'i al-hajar. Ya. Saat aku memikul batu yang berat itu, tiba-tiba sarungku melorot. Ya. Ini bagaimana ya, dia memikul batu berat dan sarungnya melorot. Ya. Walam astati an ada'ahu hatta balagtu bihi ila mautihi. Dan aku tidak bisa menarik sarungku. Ya, tidak bisa juga meletakkan batu yang besar itu sampai pada tempat di mana saya ingin meletakkan batu itu. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, irji' ila thawbika fakhudhu wala tamshu uratan. Kembali dan ambillah sarungmu itu, pakaianmu itu, jangan berjalan dalam keadaan tidak berpakaian. Ya. Dalam riwayat yang lain dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi kita mengatakan ketika melihat ya, beliau menggunakan sarung yang dikenakan seperti selimut ya. Maka ini dalam salat ya sepertinya. Maka dia mengatakan fa in kana wasi'an faltahif bihi, ya apabila kain itu luas ya, maka gunakanlah seperti selimut. Wa in kana dayiqan fa'tazir bihi. Ya. Tapi kalau misalnya kain itu agak kecil, maka gunakan seperti sarung. Nah, dari sinilah kemudian dipahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk menutup aurat laki-laki, ya, dan dikhususkan ya batasannya itu adalah antara pusar dan lutut. Karena Nabi mengatakan fa'tazir bihi. Ya, kalau kain itu sempit maka gunakan seperti sarung. Ya, kalau dikenakan seperti sarung berarti yang kita tutup adalah antara pusar dan lutut. Ya, ini sangat jelas dalil yang menggambarkan kepada kita bahwa batasan aurat laki-laki dalam sholat itu seperti itu. Ya. Adapun hukum menutup pundak, ya, ini kan sering juga dibahas oleh para asatidzah. Bagaimana hukumnya laki-laki yang sholat tetapi tidak ada kain yang menutupi kedua pundaknya? Maka kita sebutkan bahwa sebenarnya persoalan ini diikhtilafkan oleh para ulama kita. Ya, terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama, dan ini pendapat sebagian besar ulama kita, jumhur ulama kita, ya, bahwa sebenarnya disunnahkan, ya, sunnah menutupi pundak kita dengan kain ketika kita akan mengerjakan salat. Dan ini dipahami dari hadis Sa'id ibnul Harith. Beliau mengatakan, sa'alna Jabir, kami pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu tentang salat dengan menggunakan satu kain. Ya. Maka pada saat itu beliau sebutkan bahwa saya pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu perjalanan, ya. Ya, maka suatu ketika di malam hari beliau sebutkan beliau mendatangi Nabi untuk sebuah urusannya. Maka beliau mendapatinya salat dan menggunakan satu kain, ya, menggunakan satu kain. Maka kain itu, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau gunakan lalu salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kain itu cuma satu. Ya, Jabir menggunakan kain itu. Ya, salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala beliau berpaling, ya, beliau mengatakan Nabi pun mengatakan Masara ya Jabir, ya, seakan-akan beliau mengatakan Masura ya Jabir. Seakan-akan Nabi mengatakan apa? Ada tujuan apa? Ya, Anda datang. Ya. Maka beliau pun menyampaikan bahwa ada hajat beliau. Maka setelah selesai menyampaikan hajatnya, Nabi pun mengatakan, mahadal istimalul ladzi ra'aitu. Ya, mengatakan apa yang saya lihat ini, ya. Anda sedang menggunakan satu kain, ya. Maka Jabir mengatakan, kana thawban, yakni daq. Ya Rasulullah, pakaian saya ini agak sempit, ya. Makanya beliau hanya gunakannya seperti itu. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, fa in kana wasi'an faltahib bihi. Ya, jika agak luas kain itu maka gunakanlah seperti selimut, ya,
agar tentu lebih menutupi seluruh badan. Wa in kana dayiqan fa'tazir bihi. Kalau agak sempit maka gunakannya seperti sarung di bagian bawah menutupi antara pusar dan lutut. Ya. Jadi hadis ini para pemirsa sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa sebenarnya tidak wajib seorang laki-laki itu menutupi pundaknya ketika sholat. Jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah. Iya. Namun ada juga ya pendapat yang lain yang mengatakan dipersyaratkan ya bahwa ketika seorang laki-laki sholat itu maka harus ada sesuatu di pundaknya. Dan ini pendapat yang kedua, yang mana pendapat ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atiqihi minhu syai'. Janganlah seseorang di antara kalian salat dengan menggunakan satu kain atau pakaian lantas tidak ada sesuatu pun di atas pundaknya. Nah, hadis ini dipahami oleh sebagian ulama bahwa larangan itu konsekuensinya adalah bahwa ibadah itu tidak sah. Ibadah itu tidak sah kalau misalnya larangan ini dilanggar. Iya. Nah, makanya ulama kita berdasarkan dua hadis yang masing-masing mereka gunakan mengambil kesimpulan bahwa ada yang mengatakan menjadi syarat salat bagi laki-laki bahwa harus ada yang menutupi pundaknya. Hadis yang lain digunakan oleh jumhur ulama menjelaskan bahwa ternyata salat yang dikerjakan oleh Jabir bin Abdullah juga sah padahal tidak menutupi pundaknya. Dan seandainya salatnya Jabir tidak sah karena hanya menutupi bagian bawah saja, maka jamaah sekalian Nabi akan menyuruh Jabir bin Abdullah mengulangi salatnya. Tetapi ketika Nabi tidak menyuruh beliau mengulangi salatnya, itu berarti salat beliau tetap sah. Hanya saja kalau kita ingin simpulkan persoalan ini jamaah sekalian, maka kita katakan ya bahwa selama ada pakaian yang bisa menutupi pundak kita, maka sebaiknya kita tidak menganggap remeh persoalan ini lalu kita salat semau kita ya. Yang penting sudah menutup pusar dan lutut kita. Kita katakan ya pakailah pakaian kita bahkan yang terbaik untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Nah, kita pindah pada pembahasan berikutnya. Bagaimana dengan aurat wanita dalam salat? Nah, yang pertama dan ini yang masyhur kita sudah pahami insyaallah bahwa aurat wanita dalam salat itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha seperti yang kita sebutkan tadi, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat seorang wanita yang sudah balik kecuali dengan khimar yang menutup kepalanya. Ya. Dan hadis kita ini secara khusus menggambarkan tentang batasan aurat kaum wanita. Ya. Jadi wanita ketika dia sudah balik maka dia harus salat dengan menutup auratnya dengan baik. Bahkan disebutkan ada hikayat bahwa ada ulama kita yang menganggap bahwa ini sudah menjadi kesepakatan para ulama, sudah ijma para ulama kita jamaah sekalian. Ya. Juga hadis yang lain menyebutkan ya tentang batasan aurat wanita khususnya pada kakinya. Ya. Apakah kedua kaki itu termasuk aurat yang harus ditutup dari bagian tubuh wanita atau boleh terlihat? Dan di sini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Dan kadang-kadang saya memang sengaja mengangkat perbedaan itu karena saya ingin menyimpulkan dengan satu argumentasi yang mudah-mudahan bisa memberikan kita solusi dari setiap persoalan kita khususnya bagi kaum wanita di dalam mengerjakan sholat ya, khususnya terkait pakaian wanita. Bahwa kalau dikatakan jumhur ulama berarti hampir semua ulama, kebanyakan ulama berpendapat ya bahwasanya kaki wanita itu juga harus ditutup ya ketika sholat. Dan ini berdasarkan sebuah hadis yang sebagian ulama kita mengatakan hadisnya lemah dan dia mauquf ya. Hadis mauquf itu adalah hadis yang tidak sampai kepada Nabi tapi sampai kepada sahabat, yaitu sampai kepada
seorang sahabiyah Ummu Salamah, ya istri Nabi SAW, yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini menyebutkan bahwa Nabi SAW, ya, ketika ditanya apakah wanita sholat dengan menggunakan gamis atau baju eh, dan juga khimar penutup kepala tanpa menggunakan sarung, ya, seakan-akan ditanya, ya, Nabi kita SAW, bagaimana dengan seorang wanita yang sholat dengan hanya menggunakan baju yang agak panjang dan juga penutup kepala, tapi tidak menggunakan sarung secara khusus. Ya, maka disinilah beliau menjawab bahwa, ya, jika baju itu luas atau besar hingga menutupi kedua kakinya, maka boleh. Ya. Boleh seorang wanita sholat dengan menggunakan baju yang besar, gamis misalnya, setelah menutup kepalanya dengan khimar, selama baju itu menutupi kedua punggung kakinya. Ya. Hadis inilah yang kemudian digunakan oleh jumhur ulama kita dan mengatakan bahwa jika demikian, kedua kaki wanita itu harus ditutupi ketika melaksanakan sholat. Ya. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jamaah sekalian, adalah pendapat yang mengatakan bahwa kedua kaki itu bukan aurat. Ya, artinya bahwa wanita ketika sholat yang boleh terlihat adalah wajah, kedua telapak tangan, dan juga kakinya boleh terlihat. Apa landasannya? Mereka berpendapat seperti ini, bahwa wanita itu ketika berada di rumahnya, ya, yang paling sering terlihat itu madhahara minha adalah wajah dan telapak tangan. Dan seperti itulah juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang az-zinah, ya, ya, perhiasan yang biasa terlihat, ya, dalam pada diri seorang wanita, wajah dan telapak tangan. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan zina di situ artinya pakaian itu sendiri. Ya. Sehingga dari sini ulama kita mengatakan yang sering terlihat dan itu sulit untuk ditutupi setiap saat oleh kaum wanita adalah wajahnya, telapak tangan, dan kakinya. Ya. Sehingga ketika dia sholat, ya, boleh, ya, ketika bagian tubuh itu terlihat. Yang kedua, bahwa hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Ummu Salamah, ternyata hadis yang mauquf, ya, bukan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia mauquf karena ulama kita mempersoalkan apakah hadis itu betul-betul tegas, ya, tentang dipersyaratkannya kedua kaki wanita tertutup. Iya. Dan juga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata sebagian ulama kita, kebanyakan kaum wanita itu, atau banyak di antara mereka yang tidak memiliki dua pakaian yang bisa digunakan untuk bagian atas dan bagian bawah. Ya. Misalnya sebagian digunakan untuk menutup kepala dan juga dipakai seperti gamis, ya. Lalu selebihnya dipakai untuk bagian bawah, ya, seperti sarung. Tidak semua wanita memiliki dua kain. Jadi kalau misalnya salah satu dari kainnya itu kotor, harus dicuci, maka otomatis wanita di zaman Nabi akan memakai pakaian seadanya. Ya, maka pada saat itulah ada kemungkinan terlihat juga kakinya. Ya. Dan juga bahwa ternyata salah satu cara istimbat ulama kita, mereka mengatakan bahwa andai pun seorang wanita menggunakan pakaian yang sampai ke tanah, ya, ketika dia sujud secara khusus itu sulit untuk menutupi kedua kakinya, ya, sulit. Sehingga mereka berpendapat bahwa jika demikian, pertama, hadis Ummu Salamah adalah hadis mauquf. Yang kedua, bahwa secara umum yang lumrah terlihat pada diri seorang wanita di rumahnya, bukan di luar rumah, adalah wajah, telapak tangan, ya, dan juga kakinya. Ya, dan juga di zaman Nabi kaum wanita tidak semuanya punya kain yang cukup untuk menutupi semua anggota tubuhnya. Ya. Dan ternyata juga dalil tidak terlalu tegas menjelaskan bahwa kaki itu bagian daripada auratnya harus ditutupi. Sebagian ulama kita mengatakan bahwa kaki itu paling kuat, ya, hukum yang kita bisa sampaikan bahwa dia sunnah, ya, sunnah menutupinya, tidak wajib, ya. Apa kesimpulan kita bisa
ambil di sini dari ikhtilaf ini. Jadi seperti ini para pemirsa sekalian, bahwa kalau kita melihat adanya perbedaan pendapat ulama seperti yang kita uraikan tadi, lantas kita mendapatkan suatu masalah. Kita sholat dengan menggunakan kain yang mana kita memang tidak sengaja, tetapi kadang-kadang kaki itu terlihat. Maka insya Allah itu tidak masalah. Selama pertama tidak disengaja, ya. Dan yang kedua, ya memang terlihat begitu saja. Ya. Tidak ada kaum laki-laki yang melihatnya kita di rumah, maka tidak perlu dipersoalkan. Ya. Silahkan. Tetapi kalau kita bisa menutupnya, maka itu tentu lebih baik, lebih aman. Ya, istilah ulama kita, untuk bisa terlepas dari perbedaan pendapat, ya apa salahnya kita tutup saja, lebih aman, ya. Lebih aman kalau kita tutup. Ya. Baik. Sekarang kita pindah ke pembahasan berikutnya. Ya, setelah kita jelaskan bahwa aurat laki-laki dalam salat itu antara pusar dan lututnya, dan tentu yang lebih utama lagi kalau dia bisa menutupi kedua pundaknya, ya. Dan lebih utama lagi dari itu adalah dengan menggunakan pakaian yang terbaik, ya, untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Bagi kaum wanita, ya, maka yang paling utama adalah bagaimana agar dia sempurna menutup auratnya. Ya, pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian yang menutup aurat. Ya. Yang boleh terlihat dalam salat adalah wajah dan telapak tangan, adapun kaki maka sebisa mungkin ditutupi. Ya. Maka bagaimana jika ada seorang wanita yang ingin ke masjid untuk salat? Ya. Pertama, bahwa jangan pernah melarang mereka untuk salat di masjid. Kalau memang tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ya. Misalnya seorang istri ingin memaksakan diri ke masjid untuk salat, padahal sang suami mengatakan salat di rumah saja, ya. Saya misalnya butuh bantuan untuk pekerjaannya atau hal-hal yang lain yang penting, ya. Maka seharusnya seorang istri menaati suaminya, ya. Salat di masjid bagi seorang wanita kan tidak harus, ya. Bahkan lebih utama salat di rumahnya. Jadi kalau sang suami mengatakan kepadanya salat di rumah saja, maka taati dia, dan di situ ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala simpan untuk Anda, ya. Allah titipkan. Itu lebih utama daripada Anda paksakan untuk salat di masjid. Ya, kecuali pada kondisi tertentu yang harus dikomunikasikan. Mungkin ada kegiatan di masjid yang sangat penting, maka sampaikan dengan baik kepada suami. Kalaupun misalnya kita sudah diizinkan untuk ke masjid, maka yang perlu kita perhatikan dengan baik, ya, bahwa Anda itu adalah seorang wanita yang kalau keluar rumah, Nabi kita mengatakan istasyrafaha syaitan. Syaitan akan menghias-hiasi wanita itu. Bagaimana supaya kaum laki-laki tergoda, ya, dengannya. Syaitan akan bermain di situ. Ya, maka Anda harus hadir betul-betul menampilkan diri sebagai seorang wanita muslimah, ya, dengan hijab yang sempurna, ya, membendung segala peluang munculnya fitnah dengan lawan jenis, ya. Anda tidak dilarang ke masjid, ya, karena memang Nabi kita mengatakan la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba Allah dari kaum wanita untuk datang ke masjid, ya. Tapi ketika Anda sudah mulai keluar rumah, maka sadarilah bahwa Anda itu adalah seorang wanita muslimah. Jangan setengah-setengah menjadi seorang wanita muslimah. Jadilah wanita muslimah yang sejati, yang keluarnya Anda dari rumah Anda akan menjadi satu gambaran bagaimana seorang wanita itu menampilkan syariat, ya. Datang ke masjid, ya, setelah menutup aurat dengan baik, ya, sebagaimana laki-laki juga, ya, maka harus menjaga akhlak, ya, akhlak dalam gerak-gerik kita, ya, tutur kata kita, dan yang lebih utama dari itu adalah pakaian kita, ya. Seorang wanita muslimah keluar dengan pakaian yang sempurna, ya, menutup seluruh tubuhnya, seluruh peluang-peluang yang bisa menyebabkan munculnya fitnah. Berjalan ke masjid, ya, jangan berbaur dengan kaum laki-laki, apalagi membuka pembicaraan-pembicaraan yang tidak penting, ya. Kita betul-betul menghadirkan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggunakan harum-haruman juga, ya. Kita perlu pahami
ibu-ibu sekalian ya, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa menggunakan harum-haruman bagi kaum wanita itu ada saatnya dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Tapi ada saatnya menggunakan harum-haruman itu menghadirkan dosa yang besar. Maka di antara dosa itu bahkan bisa menyebabkan sholat kita bermasalah adalah ketika kita hadir ke masjid dengan menggunakan harum-haruman. Ya. Kita melewati kaum laki-laki, maka ini tidak diperbolehkan. Ada sebuah hadis yang menjadi ancaman bagi wanita yang sengaja ya, ke masjid tapi menggunakan harum-haruman. Kalau tidak salah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa pernah beliau melihat seorang wanita ke masjid, tapi masya Allah begitu harum baunya. Maka beliau mengatakan, "Aina turid?" Ya, Anda mau kemana? "Aina turidin?" Ya. Maka wanita itu mengatakan, "Saya mau ke masjid." Abu Hurairah pun mempertegas, "Demi Allah, Anda mau ke masjid?" Wanita itu mengatakan, "Demi Allah, saya mau ke masjid." Ya, tapi dengan bau yang begitu harum, Abu Hurairah mengatakan, "Saya telah mendengarkan Nabi SAW mengatakan bahwa tidaklah seorang wanita keluar menuju ke masjid ya, untuk salat tentunya ya, dengan menggunakan harum-haruman kecuali salatnya tidak diterima, tidak sah salatnya, tidak diterima sampai dia kembali mandi sebagaimana ketika dia mandi janabah. Ya, kalaupun misalnya salat diterima, maka pahalanya tidak ada. Ya. Lalu kapan seorang wanita ya mendapatkan pahala ketika menggunakan harum-haruman? Nah, kita katakan Anda tidak dilarang menggunakan harum-haruman selama Anda berada di rumah, terutama ketika Anda berhias ya untuk suami Anda. Nah, pada saat itu Anda akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Anda perlu sadari bahwa saat ini ketika Anda sudah menikah, pintu surga Anda yang paling luas itu hadir di hadapan Anda, yaitu suami Anda. Ya, bukankah Nabi kita SAW menyebutkan ya tentang bagaimana jihadnya seorang wanita ya, ketika istri belum mengatakan ya Rasulullah, kaum laki-laki itu sudah mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Mereka bisa berjihad ya, dan pahala berjihad itu masya Allah. Kita kaum wanita bagaimana? Ya. Maka dia mengatakan apabila seorang wanita sudah menjaga salat 5 waktunya, ya, sudah berpuasa di bulan Ramadan, ya, dan sudah menjaga kehormatannya, ya, dan mentaati suaminya, ya, mentaati suaminya tentunya dalam kebaikan, ya, tidak boleh taat kepada suami kalau untuk bermaksiat kepada Allah. Maka dikatakan kepada wanita itu, ya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja Anda inginkan. Ya, subhanallah. Jadi pintu surga Anda yang paling luas saat ini adalah pada suami Anda. Bahkan ulama kita mengatakan Anda lebih wajib taat kepada suami Anda daripada orang tua Anda. Berbeda dengan anak laki-laki ya. Kalau anak laki-laki itu sekalipun sudah menikah, bahkan mungkin sudah punya 4 orang istri, ya, tetap wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan menafkahi mereka. Ya. Wajib menafkahi mereka apabila kedua orang tua membutuhkan untuk dinafkahi. Ya, jadi para pemirsa sekalian, ya ini ya persoalan yang sangat penting untuk kita pahami terkait bagaimana cara kita berpakaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita katakan bahwa di sinilah pada hakikatnya kita berpeluang untuk meraih satu pahala lagi melalui pakaian kita, yaitu bagaimana kita berhias ya, mengenakan pakaian yang terbaik untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Nah, saya kira demikian para pemirsa sekalian, ya materi yang kita bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memahami kebenaran dan mengamalkannya, sebagaimana kita memohon kepada Allah agar memperlihatkan kepada kita yang salah dan memberikan kekuatan untuk meninggalkannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.